sih. Untuk Jix sejujurnya mereka cukup tipis ya. Ya, mereka tidak mengandalkan landing ya. Sabar. tunggu habis ya asapnya. Sebisa mungkin baik tackle-nya itu ya satu turret lah. Daily landing ya. Dari outer ke inner kalau bisa. Jauh ya, kakinya panjang. Tapi dari draftnya juga gue ngeliat early game ini bakal lumayan parah sih. Ya. Cuma tergantung dari gangguan untuk Jit Farm. Kalau memang mereka bisa ngepok di early buat half HP-nya, mereka bisa set up nanti untuk ngambil ya, invite di turtle. Bukan mereka yang start tapi turtle-nya. Yap, kalau begitu ini dia. Match pertama di hari ini antara Fnatic Onyx dan juga Geek Farm. Untuk MPL Arena seperti biasa, mana suaranya? Oke, MPL Arena sudah bergemuruh. Let's go to Lane of Down. Balik lagi dengan Assassin gameplay. Sekarang Kairi reverse pick dari Link-nya. Mungkin kalau di early ya tadi gangguan dari Natalia ini bakal paling berimpact. Tapi gue pengen bahas dikit soal Chow sih untuk XP lane ya sekarang. Yep. Ini enak banget sebenarnya untuk menangin mobilitas kan. Kayak dari saya tinggal-tinggal. Ya bisa juga. Dan bahkan bisa untuk menjauhkan. Oke, tapi satu yang terakhirnya kan kalau digas. Dan benar saja, walaupun harus mengorbankan satu flicker, tapi setidaknya mereka mendapat keuntungan. Yep. Dan ini dia power. Gak bakal langsung set up, bahkan dipegang sekarang sama Lucky. Karena untuk sekarang terlihat ya, ada beberapa player yang sudah mulai berkumpul dari Turtle-nya, sementara yang lain juga masih mencari celah. Tapi Kairi di bagian bawah mendapatkan sebuah gangguan langsung digas begitu saja dengan satu defense sword tadi yang sudah terlihat tapi Baloy. Dalam smoke bomb-nya masih bersembunyi dan cewek sekarang udah mulai bergabung. Baloy-nya mau pergi ke arah mana satu terakhirnya. Baloy akankah diri bertahan tapi menjadi milik dari cewek. Sementara sekarang Keyboy mau pergi dan Keyboy masih berhasil kabur. Backup yang cukup baik tadi dari Sans. Hampir saja itu season 11. Udah lumayan lama ya. Lumayan lama udah sekarang The Way of the Dragon sudah langsung dikeluarkan dan Veldora melakukannya dengan sempurna. Wah. Iya sih. Gak akan takut ya sama sekali. Yap, lari juga dan lihat. Ada satu lagi. Glorious Pathway langsung dikeluarkan dan Masako akankah dirinya bisa selamat tapi satu yang terakhir Masako menjadi korban di dalam pertemuan kuda dan Amway mencoba untuk bisa membalaskan keadaankah tidak. Antara beberapa player yang sudah mencoba untuk bisa mengepung pergerakan dari Baliski akankah Baliski berhasil selamat tapi sekarang malah membuat Baliskinya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Baloy terjebak sendirian memberikan waktu dalam pertandingan tertegas dan diamankan namun Lutfi Ingas dikeroyok yang dilakukan sementara sekarang Veldora sudah mulai bergabung lagi. Akankah Veldoranya berhasil mempertahankan ke arah satu tertarik dan satu terakhirnya Veldora tertarik sepertinya akan berhasil dirubuhkan kah? Dan cewek mulai maju kembali. Masih ada harapan untuk Geek Farm bisa mempertahankan pertandingan di bagian bawah dan mereka semuanya masih mempertahankan crossing item nih Om. Tadinya mungkin mau War X dulu. Jadi ya. Lihat situasi yang bahaya. Ingat mereka under pressure dan mereka butuh sesuatu. tapi lawan ordernya connect ke dalam tubuh dari Amway walaupun Amway tadi sempat untuk bisa ngedes ke depan berbeda. Namun Veldora harus pergi dari atas sebenarnya ada Masako di bagian belakang. Masakonya udah mulai join lagi ke dalam kata merah dan juga pergerakan dari Vincent masih berhasil selamat sejauh ini. Masakonya masih berusaha untuk bisa menjauhkan siapapun yang ada di depannya. Dan juga Baloyski mulai join lagi. Ceweknya pun masih selamat dan mereka mencoba untuk mundur satu persatu. Hanya Aboy yang menjadi korban dan lihat Turtle terakhir dikuasai oleh Fnatic Onyx. Ya, dan Balosia bahkan di zoning ya. Dipepet Keyboy, diusir mundur ke belakang, akhirnya objektif Turtle jatuh ke tangan Fnatic Onyx. Tapi tim fan yang cukup panjang dan kita tahu akhirnya pemilihan untuk Bruno sendiri selain daripada dia mungkin punya atau bisa menggunakan kurva dengan enak, dia punya flank tackle kan. Jadi dia bisa kabur dengan enak ketika ada tim fan yang terjadi. Dia kan jaga jarak aja sih. Betul. Makan depannya. Dua namun depan berbeda. Baloy dikejar kembali dan semua boy udah langsung dikeluarkan. Baloy akankah bisa menyelamatkan dirinya dengan 3 orang mencoba untuk bisa ngajakin Catherine ke satu defense terakhir. Selesailah sudah Baloy. Veldora menendang lagi ke arah dari Lutfi tapi untuk Veldoranya mendapatkan gangguan tidak terlalu optimal tadi apa yang sudah dilakukan. Lutfinya pun masih berhasil selamat sementara sekarang Kairinya pergi lagi ke tempat yang berbeda dan mereka mencoba untuk disengage apapun ini. Mungkin satu momen yang belum mau dibuka ya dari Lutfi juga masih ditahan. Ada flicker juga sebetulnya. Objek Wah, ini pertempuran pecah kembali dan Veldora lah yang menjadi korbannya di saat ada Lord yang muncul. Ini cewek pede banget sih. Dia tenang banget dimajuin Chow pun gak ada masalah dan dia free. Lord untuk Fnatic Onyx. Masako terkena damage yang begitu menyakitkan masuk ke dalam tubuhnya cewek. Tidak main-main lagi damage ya Aboy. Akan join ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Kikam. Baloy? Yap dan Baloynya sekarang ada di depan benar Baloy. Gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Baloy. Satu bola terakhir tadi mendarat tepat di pundaknya. Nyaris banget mendapatkan 1 poin kill tadi penculikan yang hampir saja terjadi.
Tapi PR-nya masih harus dijalankan dulu. Wave minion masih besar. Ini di bagian tengah sendiri ya. Inner turret yang menjadi satu fokus utama mereka, tapi Ludwignya masih terlalu tebal. Reset kembali. Goldnya ke tangan. Aboy mencoba untuk bisa mengejar dan Ludwig menjadi korban. Spear of Destruction sudah muncul mulai dengan F12 tadi udah diaktifkan melalui Kiboy. Kiboy sejauh ini masih berhasil selamat. Veldora mencoba untuk bisa mengejar ke arah satu play, tapi dengan Tempest of Play udah langsung dikeluarkan oleh Kairi. Mereka semua masih bertahan di dalam satu auto turret yang ada di area mid. Ya, jauh lebih nyaman karena mereka bisa main front to back. Mereka bisa nabrak. Sembari Tadi juga ya mereka mencoba gitu dari Kifamnya mencari titik keuntungan tersebut. Lalu semua mata langsung ke arah Baloi bisa dihit. Dan ya, ini langsung dekat terus. ya, ini benar-benar di lane jauhnya dipanjangin terus-terusan dengan Balozi. Yap, di tempat yang berbeda. Ada konsil yang sudah terdengar. Lord pun menjadi milik dari Fnatic Onyx. Bahkan free ya, Baloinya muncul di atas. Mereka nggak akan mau kontes. Kalah jumlah soalnya. Ya, udah, Balozi. Yap. Ini dia Baloi. Cari vision, cari Yap, apapun. Dan Oke, ada Glorious Pathway dikeluarkan langsung yang mencoba untuk bisa mengejar karena dari Aboy akan ke Aboy yang berhasil selamat tapi ternyata tidak. Aboy pun menjadi korban dan sekarang Kairi yang hadir untuk bisa mendapatkan karena Masakonya masih bisa habis walker ke tempat yang berbeda. Masako masih berhasil selamat dan juga dari Veldora masih berhasil masuk ke dalam satu tempat yang dia sangat inginkan dan Baloi berhasil bergabung dengan rekan-rekannya. 4 melawan 5 kali ini best turret dalam ancaman dan berhasil dihancurkan. Oke, mereka mau lebih. Ya mereka sepertinya masih ingin lebih di mana mereka masih berada di depan area pertahanan terakhir yang dimiliki oleh Geekfam itu sendiri dan juga Baloi yang masih mencari celah ke tempat yang berbeda dan juga efek gangguan yang diberikan oleh Sun begitu mematikan dan juga Baloi untuk kali ini berhasil untuk bisa mendapatkan satu bagian belakang dan Suns menjadi korban keempat. Menyisahkan Kairi dan Geekfam bisa bertahan kali ini. Masako. Oke, untuk Kairinya akankah Kairi berhasil untuk mendapatkan ke arah satu poin kill tambah lagi dan double kill. Sementara sekarang Vincent open fire ke arah yang berbeda. Wow, pertukaran yang dilakukan. Item. Blink ini pakai Blade of Despair, makanya sakit banget tadi masuk damage ke Masako. Ini pada endless battle juga ya bahkan sama dengan Husky. Tersisa Baloi dengan waktu respawn yang sebenarnya masih lumayan lama. Sans bersama Kiboy dipotong ke Baloi. Oke, Baloi mencoba untuk bisa memotong satu wave ini yang ada di area mid. Sementara di bagian bawah Lordnya tetap akan berkunjung. Oke, masih ada spawn yang cepat dari Veldora sedikit lagi. Mid yang bakal jadi masalah serius karena dia akan coba untuk tabrak jadi dilurusin. Yap. Dan Baloi coba apa yang akan dilakukan. Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi sepertinya mereka tidak cukup untuk bisa langsung menghabiskan ke arah satu base utama dan Veldora yang mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja belum sampai menuju ke arah dari Sarger. Mereka pun masih bertahan harusnya. Masih bisa di defense lagi. Lord ketiga belum mampu untuk menumbangkan Geekfam. Bahkan ya dengan hilangnya 2 best turret mereka mampu mempertahankan best turret terakhir di bagian top lane. Iya, mereka masih cukup solid sana. Yang di sisi yang berbedanya ada Natalia juga. Oke, tapi penalty zone sepertinya akan menjadi pilihan The Glorious Pathway langsung dikeluarkan akan Aboy-nya. Mau maju ke depan tapi penalty zone tadi langsung dikeluarkan di mana Masako dengan attack speed yang sangat tinggi bagian belakang masih berhasil untuk bisa mempertahankan dan untuk sekarang Baloi mencoba untuk bisa mengejar tadi memberikan damage-nya sedikit lagi 1 bar HP lagi dari Kairi. Tapi Tempest of Blade merubah segalanya. Ini harus hati-hati sih Kairi. Damage-nya eksplosif banget Om. Langsung ya, baru mereka bisa join team fight, terutama untuk layan jauh. Biarkan Masako ada di sana. Ya, dan sepatu pun dari Masako sudah dibuang loh. Cross goal sekarang. Yap. Masalahnya ada Great Dragon Spirit juga dari Natalia ternyata. Ketika dia pakai dahannya, dia akan lebih cepat lari untuk ngejar targetnya. Tadi Kairi hampir terkejar. Ya. Dan ini sadar kalau nggak bisa lari. Dan ini bukan strategi yang bisa digunakan dalam satu match full ya. Dengan adanya Natalia di game yang pertama kayak begini, mustahil ada di game selanjutnya. Oke, sementara sekarang Kairi sepertinya sudah mengetahui di mana pergerakan Debalesti akankah mereka Fnatic Onyx hampir tapi Baloi berhasil untuk bisa memancing dari penalti zona untuk sekarang. Belum akan menjadi milik siapa dan lalu sedikit bisa tapi Vincent berhasil untuk bisa mendapat lagi arah tersebut dan sekarang pertempuran kembali terjadi di depan tersebut. Dan satu lagi Winter Condinam dari saja pun masih berhasil kabur ke tempat berbeda. Baloi yang menjadi korban di dalam satu pertarungan di area river. Wow, Baloi menjadi korban namun bisa dapetin. Oke, hampir saja Om. Wow. Ya, dan bicara soal Balozi, dia berhasil untuk memancing satu sorti yang penting banget aja. Penalty zone. Itu lepas ke dia dan bahkan dia kedot saja, gak kena sama sekali. Aman. Dan itu pilihan tepat sih. Kalau linknya tadi kejar, gue rasa dibalikin Om. Kalau 1 lawan 1 tapi top lane. Yap. Dan sekarang terjebaklah sudah Veldora masuk ke dalam tempat yang tidak seharusnya.
Wah, ini dipotong nih Lordnya nih. Mereka unggul jumlah sih. Sekarang 3 melawan 5 dan Aboy. Oke, dan sekarang Aboy jadi kejar bisa dengan 1 Glorious Pathway, 2 Glorious Pathway dengan penalty zone. Masako terlalu beresiko untuk bisa membantu rekannya, namun sekarang Aboy still survive. Wow, cover yang begitu baik Masako. Terlalu beresiko gak sih? Jangan masuk. Dipok aja. Masako hadir. Dipok doang. Ya, dimasak mereka butuh sih buat dapetin Evolve Lord-nya. Dan ini bicara soal kenapa temponya turun. Ya karena ketemu dengan Natalia. Kalau mereka cepetin Reptune-nya dan mereka ke pick off 1 aja, apalagi masuk Legend, udah selesai juga buat Fnatic Onyx. Oke, dengan Masako yang sendirian apabila emang dari positioningnya terlihat ya, apakah ini akan menjadi pilihan yang baik untuk bisa dihilangkan? Kayaknya nggak gitu juga. Enggak gitu juga, tapi sekarang Veldora mencoba untuk bisa menendang ke arah satu dan juga penalti dan komik ke arah beberapa player. Begini datang dari Masakonya, berusaha untuk bisa ngambil ketekan yang berbeda. Dengan satu Spiro Miseri tadi masih berhasil kabur ke tempat yang lain, namun sekarang Balestina masih mencari celah. Ini boy Spiro Destruction-nya, masih dikeluarkan tapi 2 orang yang harus dihadapi walaupun Immortal di dalam tubuhnya sekarang. Itu pun tidak membantu. Dan juga dari Link mencoba untuk bisa cutting terhadap web dan Balestina mencoba untuk bisa mengejar Kairi dan Kairi. Dengan skill yang dimiliki masih berhasil ngedelay beberapa saat. Oh, coba untuk beli waktu, tapi wave minion di bagian top lane itu adalah masalah yang cukup serius juga. Onyx, mereka cari momentumnya, mereka cut semua lane-nya biar nggak ada lagi power untuk push dari Kick dan Galor. Kayaknya belum Lord deh. Ini kesempatan sebenarnya buat Fnatic Onyx. Oke, dan Baloy ada Tempest of dan akankah ini menjadi momen yang buruk dengan Way of Dragon dikeluarkan? Bisa. Kairi jadi buruk dengan Way of Dragon dikeluarkan. Bisa. Kairi jadi korban dan terwipe up lah sudah Fnatic Onyx. Wow, Lord langsung di setup dan ini bakal menjadi free Lord. Seharusnya untuk teman-teman dari Geek Fam mereka harus reset ulang lagi, atur strategi lagi untuk melakukan push. Ya entah Sans, entah cewek, atau ya kalau Kairi juga bisa disikat. Dan mungkin ini adalah momen untuk Aboy juga ya, secara cepat harus bisa mencari apa yang akan dia ambil. Oke, dan Lordnya bergerak. Veldora sudah menjadi orang terdepan. Veldora akan kalah cepat dengan sangat cepat di mana untuk sekarang ada penalti saat tadi lalu keluarkan Palestina menjadi korban pula. Lordnya masih free untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang diberikan oleh Fnatic Onyx. Veldora masih mencari celah. Web Dragon akan sempat dikeluarkan tapi Immortal pecah di dalam tubuhnya. Mereka masih